A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ikhwafillah, jemaah salat subuh beserta semua para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, sampai dengan pagi ini, sampai dengan saat ini, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang besar tersebut? Adalah nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat di antara yang paling besar dan paling tinggi adalah ketika kita semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di surau ini beserta para pemirsa, para kaum muslimin muslimat, jemaah salat subuh, para santri putra-putri Pondok Pesantren Al-Ihsan, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya supaya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah tersebut adalah salah satu bagian daripada orang-orang yang nantinya akan mendapatkan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita insya-Allah semuanya akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam, mari kita selalu haturkan keharibaan junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di antaranya, mari kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sebagai bentuk rasa cinta kita. Rasa cinta kita kepada Rasulullah beda dengan cinta kita terhadap sesama manusia. Kalau kita mencintai manusia, ya, belum tentu manusia yang kita cintai tersebut akan bisa membawa diri kita bahagia. Apalagi di akhirat, dunia belum tentu bahagia. Banyak orang hanya karena mencintai sesuatu sehingga cintanya tersebut justru membawa diri kita semakin jauh dari Allah. Padahal sejatinya kalau kita ingin mencintai sesuatu, cintailah sesuatu tersebut yang bisa membawa diri kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai kita hanya karena lantaran mencintai sesuatu, mencintai seseorang, tapi seseorang itu cintanya justru membawa diri kita semakin jauh dari Allah. Apakah ada dalam kehidupan kita? Ada. Maka oleh karena itu tidak akan rugi kita, tidak akan menyesal kita lantaran kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang kita cintai ini bukanlah manusia biasa, dialah manusia Habibullah, kekasihnya Allah yang kelak akan bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan terhadap kita semuanya. Maka dari itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, hal yang paling sederhana adalah mari kita selalu setiap hari untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah solawat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
beserta para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasul, maka kita harus juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya, man shalla alayya, ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Artinya apa anak-anak, para pemirsa berjamaah sholat subuh, satu kali solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah, Allah pasti dan itu akan dibalas 10 kali lipat pahala kepada orang-orang yang bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Maka dari itu kalian sebagai santri Pondok Pesantren Al-Ihsan jangan pernah lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirun, jamaah sholat subuh, para pemirsa dimanapun anda berada, beserta semua para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang cukup menarik untuk kita bahas pada pagi ini. Di dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, telah aku ciptakan manusia tersebut dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Ternyata manusia adalah makhluknya Allah yang merupakan ciptaannya yang terbaik. Mulai dari segi bentuk, fisik, ya, dan lain sebagainya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga dengan kesempurnaan bentuk, kesempurnaan fisik tersebut, manusia ini bisa memiliki suatu kemuliaan. Coba bayangkan seandainya manusia diciptakan oleh Allah sama dengan kirdun. Misalnya, apa kirdun? Nyimut. Tahu nyimut? Coba bayangkan. Seandainya Allah menciptakan manusia itu sama dengan bakar. Apa bakar? Sapi. Apa yang akan terjadi? Mungkin manusia tersebut secara kasat mata, secara penilaian fisik tidak akan ada artinya. Tapi ternyata Allah menciptakan manusia, subhanallah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Coba, ada yang ganteng, ada yang cantik. Allah memberikan manusia itu bentuk misalnya hidung. Subhanallah, hidung manusia itu beda dengan hidungnya kerbau. Coba seandainya hidung manusia sama dengan kerbau, apa yang terjadi? Hidung manusia sama dengan hidung makhluk-makhluk yang lainnya. Diberikanlah hidung yang mancung, ya, hidungnya lubang yang ngadep ke bawah semuanya. Coba seandainya Allah menciptakan hidung manusia ini lubangnya ngadep ke atas. Apa yang terjadi? Bocor kan? Pas hujan tentu akan dimasuki air. Pas berdebu tentu sumbat. Karena semua debu akan nampung di dalam hidungnya. Maka kalian jangan minder. Jika hari ini Allah memberikan hidung kalian tidak mancung, jangan minder. Itu bukan PC, tetapi mancung tertunda. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar hidung ini bisa berkah? Syukuri. Banyak hal yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada manusia, terkadang menjadikan manusia itu lupa untuk bersyukur. Ingat, semua yang Allah berikan kepada kalian, semua Allah yang berikan pada tubuh kalian, semuanya itu adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah ciptakan manusia hidung yang bagus. Allah berikan manusia lisan yang baik. Maka syukuri lisan ini dengan cara apa? Gunakanlah lisan ini untuk selalu berkata-kata thayyibah, berkata-kata baik. Jangan sampai lisan kita ini digunakan untuk berkata-kata kotor, mencaci maki, digunakan berkata bohong, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kelak lisan, hidung, semuanya yang ada pada tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa in khairan fa khairan, baik akan dibalas baik. Wa in syarran fa syarran, buruk juga akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya ini justru menjadikan diri kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk fisik, tubuh dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita menjadikan diri kita ini nanti selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Ikhwafillah, para pemirsa, para jemaah sholat subuh, para santri Pondok Pesantren Al Ihsan, ternyata kesempurnaan fisik, kesempurnaan bentuk yang Allah berikan kepada manusia itu tidak menjamin semerta-merta manusia bisa menjadi mulia di hadapannya. Lanjutan ayat itu apa? Summa radadnahu asfala safilin. Maka niscaya aku akan kembalikan manusia tersebut kepada jalan yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada hewan. Artinya apa? Harkat martabat manusia ini akan menjadi hina, sehina-hinanya, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan apabila bentuk fisik tubuh yang Allah berikan itu tidak bisa digunakan dengan sesuai syariat Islam. Ya, ternyata ganteng tak sholat rugi, cantik tak sholat rugi. Untuk apa kita kaya kalau kekayaan kita justru membuat kita semakin jauh dari Allah? Untuk apa kita memiliki wajah yang cantik, yang ganteng, tapi semuanya itu justru menjadikan diri kita jauh dari Allah? Karena nanti ikhwafillah, di hadapan Allah yang pertama kali yang akan ditanyakan bukan masalah kegantengannya, bukan karena masalah kecantikannya. Ya Allah, Masya Allah, hari ini ikhwafillah, akhwatnya Masya Allah, ya, akhwatnya cantik-cantik, ikhwatnya ganteng-ganteng. Yang perempuan Masya Allah santri Pondok Pesantren wajahnya berseri, ya kan, putih merona, bibirnya merah maron kayak seperti semangka, bibirnya merah kayak semangka. Masya Allah, cantik bener kan, alisnya kayak alis jambatan non kan gitu. Udah gitu pakai apa, maskara lagi, Masya Allah, cantiknya sempurna. Yang laki-laki begitu juga, ganteng. Masya Allah, jika ada laki-laki cantik, masa bahaya. Jika ada wanita cantik, wanita ganteng juga bahaya. Tapi kalau cantik itu udah kodratnya manusia, ganteng itu kodratnya laki-laki. Tapi kegantengan dan kecantikan ini, sekali lagi saya sampaikan, tidak akan menjadikan semerta-merta manusia itu akan mulia di hadapan Allah. Ternyata kemuliaan seseorang itu tidak cukup dengan fisik yang bagus, dengan tubuh yang indah, dengan kecantikan dan kegantengan yang kita miliki. Apa lanjutan ayatnya? Illa, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ganteng tidak beriman, cantik tidak beriman, kaya tidak beriman, apalagi miskin. Udah miskin tidak beriman lagi kepada Allah, maka menjadi orang yang sangat rugi. Udah tidak ganteng, tak beriman lagi. Udah nggak cantik, pas-pasan wajahnya, tidak beriman lagi. Tak pernah sholat, tak pernah baca Quran, tak pernah berzikir, tak pernah bersolawat, tak pernah melakukan amal baik kepada orang tua selalu, tidak bisa berbakti dan lain sebagainya. Ya, jadi kemuliaan seseorang bukanlah hanya karena bentuk fisiknya yang bagus dan indah, tetapi karena semata-mata dia beriman kepada Allah. Kenapa keimanan ini menjadikan orang itu mulia di hadapan Allah? Karena dengan keimanan ini manusia akan menjadi lebih taat, manusia akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakwaan tersebut manusia akan senantiasa selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Manusia akan senantiasa selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang menjadikan manusia itu mulia karena dirinya itu beriman, sehingga dengan keimanannya manusia akan menjadi bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah karena ketakwaan kita kepadanya. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang selalu melakukan amal soleh, orang-orang yang selalu melakukan amal kebaikan, orang yang selalu berbuat baik, baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Dia punya ilmu-ilmunya diajarkan kepada temannya. Kalau di pondok pesantren, dia bisa baca Quran, kemudian dia mengajarkan kepada adik-adiknya. Dia tahu bagaimana cara sholat yang baik, diajarkan kepada adiknya. Dia memiliki akhlak yang baik, akhlaknya dicontohkan kepada adik-adiknya. Di saat ada adiknya, ya, adik-adiknya butuh perhatian, ya, butuh nasihat, dia nasihati. Masya Allah, bersyukur jika kalian termasuk di dalamnya. Mendidik adik-adiknya, memberikan contoh yang baik.
kemudian menyayangi adik-adiknya, mengajarkan adik-adiknya. Masya Allah, ternyata itu adalah bagian daripada amal soleh, amal kebaikan. Amal kebaikan akan menjadikan dirinya itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai di kesempatan yang kita miliki saat ini kita sia-siakan. Kalian sebagai para santri yang mondok pesantren di Al-Ihsan ini, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat. Apa artinya? Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah memerintahkan kita itu berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk selalu semakin taat kepada Allah, berlomba-lomba untuk istiqomah, ibadahnya diperbaiki, sholatnya ditingkatkan, kebaikannya juga ditingkatkan, berlomba-lomba untuk bagaimana supaya menjadi orang yang lebih baik, berlomba-lomba untuk bagaimana supaya lebih rajin membaca Al-Quran, rajin membaca, sehingga dengan hal tersebut akan menjadikan orang itu lebih baik daripada yang lainnya. Jangan sampai di saat yang kalian miliki ini, kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk memperbaiki akhlakmu, kesempatan untuk memperbaiki ibadahmu, kalian sia-siakan. Justru di pondok justru lebih banyak tidur, lebih banyak bermain, rugi kalian. Karena bagaimanapun juga kalian di pondok ini tidak akan selamanya tinggal di sini. Ada masanya, ada saatnya, ada waktunya kalian akan meninggalkan pesantren ini. Setelah kalian meninggalkan pesantren ini, kalian akan dihadapkan langsung dengan masyarakat. Bagaimana caranya kehadiran kalian di masyarakat itu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas? Bagaimana kalian bisa menjadi orang yang terbaik? Di mana orang yang terbaik di hadapan Rasulullah adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk diri dan orang lain. Jangan sampai kehadiran kalian di kampung kalian, pulang ke tempat tinggal kalian, justru kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengajarkan ngaji, ya, tidak bisa menjadi guru dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semasa di pondok kalian tidak bisa mempergunakan dengan sebaiknya. Di pondok cuma tidur, makan. Maka tak ubahnya apa itu? Yuk, hewan. Tahu hewan? Sapi. Tahu sapi? Sapi itu kan kerjanya cuma makan, tidur, tidur, hanya gemuk, kemudian dipotong. Kalian. Siapa yang mau motong kalian? Dijual di atas aku? Kan gitu. Maka apa yang harus kalian lakukan? Pergunakan momen ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayyuhal hadirun, jamaah sholat subuh, para pemirsa, kaum muslimin dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Al-Ihsan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka setelah kalian beriman kepada Allah, selalu mengerjakan amal-amal kebaikan, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka niscaya kita semuanya akan mendapatkan balasan pahala yang tiada putus-putusnya. Kemudian di dalam Al-Quran, ikhwafillah, surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada yang hafal? Surah Al-Asr. Apa bacanya? Santri putra? Santri putri? Apa? Jangan ragu-ragu. Surah Al-Asr. Ada yang hafal? Ayo. Apa bacanya? Rahmat? Putri? Mufi? Aida? Yang laki-laki? Rizal? Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Terus? Wal asri, kata Allah, demi masa, demi waktu, demi hari, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu akan selalu berada dalam kerugian. Artinya apa, ikhwafillah? Meskipun dia sehat, dia ganteng, dia cantik, dia kaya, dia memiliki jabatan, dia memiliki segalanya, tapi pada sejatinya kata Allah, demi masa, demi hari, demi waktu, manusia akan selalu berada dalam kerugian. Kecuali apa? Illal ladzina amanu. Kecuali hanya orang yang beriman yang tidak akan rugi. Kecuali hanyalah orang-orang yang beriman yang tidak akan rugi, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat.
Kelanjutannya apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholih. Lagi-lagi orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, orang yang suka sedekah, orang yang selalu memberikan sesuatu pada orang lain, ya, orang yang suka menolong orang lain. Ingat, perintah Allah menolong itu adalah kewajiban. Jika ada temannya susah dia tolong, jika ada temannya sakit dia perhatikan, jika ada temannya nakal dia nasihati. Bukan dibiarkan. Bentuk kasih sayang kita, peduli kita sama saudara kita, sama teman-teman kita, apabila dia melakukan kesalahan kita nasihati. Itulah sejatinya sahabat yang sejati, bukan dibiarkan. Jika teman kamu salah, tidak mau sholat tidak pernah tepat waktu, tidak mau belajar, kerjanya tidur terus, tidak akan dibiarkan, justru dinasihati. Udah, kamu di pondok jangan sering tidur itu tidak baik untuk kesehatan. Belajar kek, baca Quran kek, jangan dibiarkan. Kalau kita sayang sama sahabat kita, kalau kita cinta sama sahabat kita, kita harus selalu memperhatikan dia. Dengan cara apa? Di saat dia melakukan suatu kesalahan, kita selalu menasihatinya, ya. Karena menasihati orang lain itu perintah Allah. Menolong orang lain juga perintah Allah. Masya Allah. Bersyukurlah orang yang suka nolong orang lain. Bersyukurlah orang-orang yang selalu nolong adik-adik kalian. Berbagai bentuk apa saja. Kenapa? Karena menolong orang lain sesama umat Islam itu adalah suatu perintah Allah. Mana dalilnya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah untuk kebaikan supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal ismi wal udwan, dalam urusan yang tidak baik. Ya, lihat temannya tidur dibiarkan malah ikut tidur. Lihat temannya nakal dibiarkan malah ikut nakal. Lihat temannya malas tidak mau belajar, ikut kita juga di dalamnya. Jangan seperti itu. Jadi ingat kemuliaan kita di hadapan Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang selalu dalam kerugian. Maka illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang selalu mengerjakan amal kebaikan. Amal kebaikan ini, para ikhwah fillah, para jamaah sholat subuh, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, tidak semerta-merta berbentuk uang, tidak semerta-merta berbentuk barang, tapi amal kebaikan juga bisa dengan ilmu. Kita bisa ngaji, diajarkan pada temannya. Amal kebaikan ini juga bisa berbentuk nasihat, perhatian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Ternyata dan selalu menasehati dalam kebenaran. Ingat, apabila kemungkaran terjadi di depan kita, kemudian kita kesannya membiarkan, maka kita ikut berdosa. Ada temannya nakal, tidur terus, tak mau sholat, lalu kita biarkan, kita tahu bahwa itu adalah tidak baik, maka kita juga mendapatkan apa? Dosa. Ada temannya ini pencuri misalnya, kita membiarkan, kita tahu kalau dia itu pencuri barang kalian, kita biarkan, maka kita juga berdosa. Maka kata Rasulullah, jika ada kemungkaran terjadi di depan kita, maka cegahlah dengan tangan kita, jangan. Kemudian cegah, tidak bisa dengan tangan, dengan lisan kita. Kita boleh, ya, kalau kamu nggak sholat, maka kamu masuk neraka loh. Kalau kamu nakal, maka kamu masuk neraka loh. Kan gitu. Cegah dengan lisan, cegah dengan tangan, ya. Kemudian kalaupun kan tidak bisa, menasihati tidak bisa, mencegah dengan lisan tidak bisa, dengan tangan tak bisa, kemudian kalian diam, ternyata kata Rasulullah, diamnya kalian di saat kalian melihat kemungkaran itu adalah merupakan selemah-lemahnya iman. Jangan dibiarkan. Ada teman kamu suka buang sampah sembarangan, ya, dilemparnya lewat jendela tuh belakang, tumpuklah di belakang, tisu semuanya ada semua, kan? Bekas-bekas apa gitu merah-merah kan, dibuang semua sehingga kesannya kotor. Kamu tahu kalau buang sampah bukan tabat pada tempatnya itu adalah bagian daripada akhlak yang tidak baik. Kalau ternyata orang yang suka membuat kekotoran itu adalah bagian daripada orang yang tidak beriman. Oh, ternyata menjaga kebersihan itu bagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Ya, menjaga kebersihan itu bagian daripada iman. Buang sampah pada tempatnya, kemudian kalian bakar, ya Allah. Karena sesuatu yang indah itu akan membawa gaya tarik tersendiri. Jadi siapa sih yang tidak senang jika memandang suatu keindahan? Siapa sih yang tak enak, yang tidak jijik jika memandang tempatnya kotor? Nggak tahu sih, mungkin kalian senang dengan yang kotor-kotor, kamarnya kotor, ya. Kemudian lingkungan pondoknya kotor, lingkungan tempat kamar mandinya kotor, di situ tisu ada,
kulit sabun ada, ringso ada, semuanya ada. Tapi saya yakin siapapun orang pasti lebih senang memandang sesuatu itu bersih. Siapa sih yang tidak senang jika melihat orang itu bersih? Ya, udah ganteng, cantik, bersih lagi, pakaiannya bersih, cara berpakaiannya bersih, wangi lagi, masya Allah. Siapa yang tidak senang? Coba, tiba-tiba ada teman kamu jarang mandi, jorok, ya, suka buang sampah sembarangan, pakaiannya kumel, kotor, ya, bau lagi. Saya yakin di saat temanmu dekat denganmu pasti kalian merasa risih. Kenapa? Karena kotor, bau dan lain sebagainya. Tapi jika temanmu wangi, bersih, masya Allah, harum, udah gitu rajin ibadah, rajin baca Quran, pinter agamanya, masya Allah, akhlaknya bagus, siapa yang tidak senang? Jadi ya, siapa yang tidak senang? Udah akhlaknya bagus, pinter agama, pinter Qurannya, masya Allah, siapa yang tidak senang? Semua orang pasti akan senang. Tapi sebaliknya, udah nggak pinter, baca Qurannya berlepotan, ya, agamanya ya tidak jelas, kan? Kemudian akhlaknya hancur, kotor lagi, kumel lagi, nakal lagi, hidup lagi. Siapa yang tidak? Kira-kira ada yang senang tidak? Tidak ada. Maka kalian di pondok ini banyak hal yang harus dipelajari. Para santri, putra-putri pondok pesantren. Tidak hanya belajar ilmu, tidak hanya belajar ibadah, tapi juga belajar menjaga kebersihan. Ya, lingkungannya depannya bersih, di bawah jendelanya tidak ada kulit milo, tisu, kue, paper dan sebagainya. Dibersihkan semuanya. Karena apabila tempatnya bersih, insya Allah lingkungannya akan sehat. Tapi kalau tempatnya kotor, maka lingkungan itu akan kotor, tidak akan sehat. Justru sampah-sampah itu akan menjadi tempat sarangnya penyakit, nyamuk dan sebagainya. Akhirnya apa? Mengakibatkan lingkungan yang ada di sekitar situ tidak akan sehat. Kalau sudah nggak sehat, otomatis kalian akan selalu sakit. Kalau udah sakit, otomatis kalian itu akan malas untuk beribadah. Ingat, dalam tubuh yang sehat terdapat pola pikir yang kuat. Kemudian yang keempat, yang menjadikan manusia itu mulia sehingga menjadikan dirinya tidak akan rugi di depan Allah Subhanahu wa taala, wasawasau bis sabr. Selalu menasihati untuk bersabar. Sabar ini ada batasnya tidak? Tidak. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang yang sabar. Pahala sabar ini tidak ada batasnya. Semakin kita bersabar, maka pahalanya akan semakin baik. Jangan pernah berpikir, kesabaran saya ini ada batasnya. Kemarin saya sabar, kamu udah ngutang uang saya sekian, kamu tidak bayar, saya sabar. Kamu pakai lipstik saya habis, saya sabar. Kamu pinjam pakaian saya, kamu tidak cuci, saya sabar. Tapi ingat, kesabaran itu ada batasnya katanya. Jangan sampai saya marah ya, kalau saya udah marah, jangan. Misalnya apapun perlakuan teman kita terhadap kita udah baik sama dia, kita udah peduli sama dia, kita sudah selama ini udah selalu nolong dia, tapi malah justru air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan saya dengan dia justru dibalas dengan tidak baik. Dia ngutang sama uang saya, dia utang terus, tidak pernah bayar-bayar. Tidak apa-apa, ikhlaskan. Udahlah, saya ikhlas. Toh kalau saya nggak ikhlas tak akan dibayar. Daripada saya tak dapat pahala, lebih baik saya ikhlas, begitu, nggak apa-apa. Udah saya ikhlas, kamu pakai baju saya. Karena walaupun tidak ikhlas, nanti dia pakai terus. Udah gitu tidak dicuci, dilempar gitu, dibiarkan begitu saja. Itu namanya orang tidak pernah mengenal tanggung jawab. Ingat, dalam Islam, jika kita meminjam sesuatu, maka jagalah pinjam itu dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma pandai makai, tapi tak pandai nyuci. Jangan cuma hanya pandai minta, tapi tak pernah belajar memberi. Jadi ingat, jika ada temanmu nakal, kemudian kalian diuji dengan kenakalan tersebut, kalian hari ini ya Allah, ya, saya tidak betah di pondok, misalnya ya, contoh, saya pengen pulang, pengen ngumpul sama emak, sama ibu, pengen ngumpul sama teman-teman. Awalnya saya pegang HP, saya tak pegang HP. Awalnya saya nonton TV, saya tak bisa nonton TV. Sabar. Kenapa? Karena diberi kesabaran ini ada pahala yang Allah siapkan untuk kita, yaitu pahala tiada batasnya. Jadi intinya pertemuan kita pada kesekian kalinya ini ada 4 hal yang menjadikan manusia itu tidak akan
rugi. Yang menjadikan manusia itu mulia di depan Allah, yang menjadikan manusia itu selamat dunia dan akhirat, pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga selalu menasihati ya dalam kebenaran, dan yang keempat menasihati agar kita selalu bersabar terhadap ujian hidup yang kita hadapi. Ingat, karena Allah tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Afwan. Ba'da ila liqa' ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.